Sahabat Sonora, selamat malam. Ketemu lagi di Buletin Ramadan edisi malam hari ini. Kita sudah berpergian ke sejumlah negara ya di Asia Tenggara. Pokoknya satu negara yang satu ini sangat wajib untuk dikunjungi. Karena seperti yang kita ketahui, Vietnam sangat kaya akan makanannya, kemudian wisata budayanya dan juga bangunan-bangunan di sana pun juga unik. Saat ini saya sudah tersambung bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, ada Pak Denny Abdi. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam Mas Arya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, apa kabar di sana? Sehat? Kabar baik, Alhamdulillah, berkat doa kita semua, COVID-19-nya sudah semakin turun, jadi insya Allah Lebaran kali ini kita bisa lebih tenang lah dibanding dengan Ramadan tahun lalu. Amin, amin Insya Allah. ya. Walaupun juga sudah sejumlah negara mulai melonggarkan pembatasan-pembatasannya dan juga aturannya, salah satunya seperti Vietnam juga ya Pak Denny ya? Ya betul, Vietnam Oke. sudah mulai melonggarkan sejak 15 Maret. Hmm. Jadi baik kegiatan-kegiatan yang di sini maupun orang asing yang masuk ke Vietnam itu sudah dinormalkan kembali seperti sebelum zaman pandemi gitu. Oke. Kalau Pak Ya. Denny sendiri sudah berapa lama di sana, Bapak bertugas di sana? Saya baru 1 tahun, saya tiba bulan Februari tahun 2021, jadi kira-kira setahun lebih sedikit. Tapi Ini berarti kebanyakan lebih banyak terpaksa nggak banyak kegiatan di luar karena sepanjang tahun 2021 itu kan justru puncak-puncaknya COVID kan ya. betul varian Delta itu ya. Varian Delta, betul. Ini tahun 2022 berarti Ramadan kedua bagi Pak Denny di Vietnam. Betul, Ramadan kedua bagi saya, ya. Kangen makanan Indonesia untuk ngabuburit nggak, Pak? Ya, pasti kita kangen sekali. Dan yang lebih bikin kangen tuh suasananya, ya kan? Selain makanannya kan orang-orangnya, keluarga, sahabat kan ngumpul semua tuh. Yang jarang-jarang terjadi di hari-hari biasa gitu. Betul. Berbicara terkait suasana, yang dijumpai oleh Pak Denny ketika Ramadan di Vietnam itu suasananya seperti apa, Pak? Ya, karena kita di Hanoi ya, kalau di Hanoi itu umat muslimnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau masyarakat asli Vietnam itu diperkirakan sekitar 100 orang, sementara kalau komunitas asing yang ada di sini kan kita tahu seluruh kedutaan besar asing adanya di Hanoi. Nah, kan ada juga kedutaan besar dari negara-negara muslim. Nah, kalau kita perkirakan plus ekspatriat yang ada di sini termasuk KBRI ya, diperkirakan mungkin ada 300-an. Jadi total mungkin di Hanoi ada sekitar 400 umat muslim yang ada di Hanoi. Sementara masjidnya itu cuma satu, namanya Masjid Al-Nur. Nah, disitulah nanti kalau selama dalam bulan Ramadan ini kegiatan-kegiatan umat muslim dipusatkan. Oke. Biasanya kegiatan apa saja yang diselenggarakan di sana, Pak? Yang mungkin tahun lalu dijumpai, atau malah tahun lalu belum ada sama sekali ya? Karena masih ada pembatasan itu. Ya, tahun lalu itu sebetulnya varian Delta itu kan keluarnya bulan April ya. Sebelum varian Delta, Vietnam tuh relatif rendah COVID-nya. Jadi tahun lalu itu setelah Delta datang, nah memang kita terpaksa stop itu karena jumlah korban yang sakit parah dan meninggal kan lumayan banyak ya ketika Delta, sehingga pemerintah Vietnam sendiri juga mengetatkan. Jadi kalau kita bandingkan Ramadan di tahun 2021 dengan 2020, itu 2020 lebih longgar sebetulnya. Walaupun 2020 sudah COVID juga, tetapi karena belum Delta, waktu itu Vietnam masih bisa menghandle, bahkan rendah sekali tuh. Waktu tahun 2020. Nah, sekarang 2022 ini adalah masa transisi. Ya, jadi kita belum tahu sampai seberapa bebas kita sehari-hari nanti ini. Sementara ini, walaupun pemerintah Vietnam sudah menormalkan kegiatan, keramaian sudah dibuka lagi, tapi kan orang-orang masih pakai masker. Karena dengan varian Omikron ini
kita tetap bisa kena walaupun kita sudah vaksin. Nah, jadi orang-orang tetap diminta untuk mencegah. Caranya ya kita tetap menggunakan masker. Nah, jadi itu kondisinya, harapan kita 2022 ini betul-betul kita transisi menuju normal. Amin, amin, amin. Harapannya tahun depan pun juga kita bisa merayakan Ramadan kembali Lebih seperti 3 normal tahun lagi, yang lalu kembali ya. seperti semula. Iya. Gitu harapannya. Nah, di tahun 2022 ini juga apakah ada kegiatan yang diselenggarakan di sana, di Hanoi tepatnya, atau mungkin di titik lain di Vietnam? Ya, karena masjidnya hanya satu, yaitu Masjid Al-Nur, sudah jelas fokus keramaian di Ramadan akan terfokus ke situ. Khususnya menjelang sholat maghrib, kemudian ada berbuka puasa, taraweh, ada tadarus juga di situ dipusatkan. Nah, di samping di sana, kami tahun lalu juga mengadakan tuh di KBRI, karena kalau keluarga besar KBRI itu ada sekitar 50 orang, jadi cukup ramai juga sebetulnya. Betul. Dan di KBRI kita punya ruangan yang bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan sholat, melaksanakan buka puasa. Nah, tahun lalu kita sempat adakan. Nah, tahun ini kita lihat kemungkinan karena penularan masih ada ya, masih cukup tinggi di Vietnam, kita tetap masih menjaga. Kemungkinan kami akan menyelenggarakan sholat tarawih saja secara terbatas. Kenapa tarawih? Karena kalau sholat kan kita tetap bisa pakai masker. Sementara makanannya nanti mungkin untuk dibawa pulang saja oleh keluarga-keluarga gitu. Jadi ini paling tidak untuk mengobati rindu kita berkumpul sholat bersama ketika Ramadan gitu. Makanan yang disiapkan makanan Indonesia atau ada makanan sentuhan Vietnam? Kalau di masjid tentu macam-macam. Karena di Hanoi ini paling tidak ada 5 restoran halal. 1 restoran Batavia punya Indonesia, namanya Batavia ya. Jadi yang punya orang Indonesia. Nah, ini segala macam penganan Indonesia ada di sini. Lalu ada restoran Nan Kebab, itu restoran Pakistan. Kemudian ada Al Sultan Mesir. Kemudian ada 2 India Muslim ini, Little India dan Tandoori. Nah, jadi kalau yang mewarnai Hanoi tentu ya yang ada di restoran-restoran ini. Kalau di KBRI tentu kita akan keluarkan segala macam ilmu ibu-ibu kita memasak makanan Indonesia. Nanti kita ini kan tuh sesuai permintaan teman-teman. Ya biasalah ada kolak pisang, kurma, biji salak, es cendol, es kelapa, nasi kebuli ayam, kambing gitu. Itu yang khas-khas Ramadan ya. Jadi lebih banyak diwarnai oleh culture budaya orang-orang yang seperti kalau masyarakat Muslim Indonesia kita tentu memperkenalkan masakan kita. Kalau yang dari Pakistan tentu kebab misalnya, atau yang dari Mesir gitu. Jadi campuran di situ. Kalau yang asli Vietnam saya rasa nggak terlalu nggak terlalu menonjol ya makanan yang khas ini Ramadannya. Oke. Nah, Pak Denny, kalau di Indonesia ketika Ramadan itu kan biasanya akan ada suatu tempat yang identik untuk mencari menu ngabuburit, misalnya untuk mencari makanan buka puasa atau kegiatan Ramadan. Apakah di Vietnam juga ada titik yang biasanya digunakan sebagai tempat keramaian ketika bulan Ramadan? Nah, secara khusus kalau kita lihat sehari-hari tentu tidak banyak bedanya karena seperti saya sampaikan tadi jumlahnya kan tidak banyak. Ya kan, jumlahnya cuma sekitar 100 asli Vietnam, 300 pendatang, jadi total 400. Nah, jadi kalau keramaian yang kita lihat yang menonjol ya tadi di sekitar masjid, terus restoran-restoran yang halal yang tadi yang saya sebutkan, yang 5 tadi itu juga pengunjung biasanya meningkat daripada hari biasa. Ya kan, karena orang-orang kan juga pengen ada acara buka bersama dengan keluarga, itu biasanya meningkat daripada hari biasa. Dan tentu di luar itu KBRI kalau ya tahun ini kita tidak berpikir untuk mengadakan buka puasa bersama ya, karena walau gimana pun ketika buka puasa kan kita harus buka masker. Itu yang masih kami jaga. Jadi kalau sholat tarawih kita rencana akan adakan paling tidak hari Sabtu di mana kita bisa kumpul. Nah, di luar itu untuk ngabuburit
Vietnam ini terkenal dengan kota danau. Jadi danaunya banyak sekali dan indah-indah, bagus sekali. Jadi biasanya teman-teman jam kerja kita selesai jam 4. Nah, tentu biasanya kalau yang pengen santai-santai mungkin jalan-jalan di sekitar danau, ya kan. Terus pulangnya kalau ada yang mau sholat di masjid tentu bisa berbuka puasa di masjid atau ke restoran-restoran ini, restoran-restoran halal, restoran Muslim yang ada di Hanoi. Nah, mungkin itu yang pusat-pusat keramaian yang ada di Hanoi. Kalau di Ho Chi Minh sebenarnya lebih ramai karena jumlah komunitas Indonesia di sana dan Muslim juga, masjidnya juga lebih banyak di Ho Chi Minh. Saya kayaknya kalau kerja di Hanoi begitu pulang kerja ngabuburitnya naik ke Halong Bay terus, Pak. Wah, Halong Bay cukup dekat loh sebetulnya dari Hanoi, itu cuma sekitar 90 menit. Sampai 2 jam ya naik mobil. Jadi ya enak, menyenangkan tuh tempatnya di situ. Banyak yang indah-indah yang bisa dilihat di Hanoi dan sekitarnya. Di Vietnam secara keseluruhan. Pokoknya kalau mendengar kata Vietnam terkadang kan memang orang ke Vietnam ngapain? Emang ada apa? Tapi begitu langsung buka Google, what to do in Vietnam. Wah, banyak sekali urutan-urutannya ya Pak ya. Betul. Iya, Vietnam ini untuk jumlah wisatawan 1 tahun sebelum pandemi, mereka menerima 18 juta orang kunjungan turis asing. Sedikit lebih banyak dari Indonesia bahkan. Kita 16 juta itu tahun 2019. Jadi cukup banyak dan mereka sangat serius. Pemerintah Vietnam sangat serius mengembangkan industri pariwisata. Nah, ini bulan Mei akan ada kegiatan besar, cukup besar di Hanoi dan sekitarnya, artinya di sebelah utara ya, yaitu SEA Games. Akan ada SEA Games ke-31 di mana Vietnam akan menjadi tuan rumahnya. Baik, banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Pak Denny. Ini mudah-mudahan bisa menjadi penggugah sahabat Sonora yang selama ini belum kepikiran mau ngapain ya ke Vietnam ya, atau malah sama sekali tidak kepikiran ke Vietnam, tapi ini bisa menjadi insight sahabat Sonora untuk bisa berpergian ke Vietnam. Pastinya Pak Denny dan juga teman-teman di KBRI menunggu ya Pak ya. Ya, kita tunggu kunjungan teman-teman dan yang patut kita syukuri di Indonesia adalah sekarang kita bisa sholat lagi sama-sama dengan keluarga, bisa kumpul lagi. Nah, itu betul-betul wajib kita syukuri dibandingkan dengan tahun lalu. Baik, Pak Denny, kalau tidak salah bahasa Vietnamnya terima kasih Cảm ơn, betul ya? Cảm ơn ya. Cảm ơn. Ya, betul. Maka dari itu, Cảm ơn Pak Denny sudah menyempatkan waktunya pada malam ini untuk sedikit berbagi kepada sahabat Sonora di sana ya. Terima kasih, saya juga senang bisa menyapa melalui Sonora, melepaskan kangen dengan sahabat dan teman-teman dan kerabat yang selalu kita lakukan selama bulan Ramadan khususnya. Terima kasih. Sehat-sehat di sana. Sehat-sehat di sana ya Pak Denny dan juga selamat bertugas. Ya, sehat. Ya, oke. Dan demikian tadi sahabat Sonora perbincangan bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam Pak Denny Abdi di Buletin Ramadan edisi malam hari ini.